Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi tentang pengenalan perkakas, analisis data, koleksi data, dan visualisasi data. Sebelum kami membawakan materi yang diberikan oleh Bapak Putu Arya Eka Dharma Putra, SPD MPD GR, kami akan memperkenalkan anggota saya, yaitu perkenalkan nama saya Erwan Agus Yudhoyono dengan rekan saya Devri Sabriawan, Reza Andika. Itulah anggota dari kelompok saya. Saya akan membacakan materi tentang latar belakang. Data memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Pak, tidak diputar kan? Halil, masa juga sih? Peranan. Ya, kami akan membacakan materi tentang latar belakang. Data memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Banyak keputusan strategis baik di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan maupun teknologi diambil berdasarkan hasil analisis data. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data secara tepat menjadi hal yang sangat diperlukan agar informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang efektif. Rumusan masalah: 1. Apa yang dimaksud dengan analisis data? 2. Apa saja perkakas yang digunakan dalam analisis data? 3. Bagaimana cara melakukan koleksi data? tujuan mengetahui pengertian analisis data, mengetahui perkakas analisis data, mengetahui cara koleksi data, mengetahui fungsi visualisasi. Materi 1. Analisis data adalah proses mengelola, menafsirkan, dan mengevaluasi data untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Melalui analisis data, data mentah diubah menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pemecah masalah, dan penarikan kesimpulan. Materi 2. Analisis data memberikan dasar yang jelas untuk membuat keputusan, misalnya saat memilih rute perjalanan kita bisa melihat data lalu lintas atau jarak tempuh tercepat sehingga keputusan yang diambil lebih efisien dan tepat. Dengan menganalisis data kita dapat melihat pola atau kecenderungan tertentu. Contohnya data belanja bulanan bisa menunjukkan barang apa yang sering dibeli dan kapan pengeluaran terbesar terjadi. Hal ini membantu mengatur keuangan dengan lebih baik. Pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menyajikan data belum dalam bentuk grafik, diagram, peta, atau gambar agar informasi yang terkandung di dalam data lebih mudah dipahami. Dengan visualisasi, data yang kompleks atau besar menjadi lebih jelas sehingga pola, tren, dan hubungan antar data dapat dengan cepat dikenali. Contohnya diagram bintang untuk menunjukkan penjualan bulanan atau grafik garis untuk melihat perkembangan suhu harian. Kesimpulan: perkakas analisis data adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar dapat diinterpretasikan dengan mudah. Perkakas ini bisa berupa perangkat lunak, aplikasi, maupun metode statistik tertentu. Koleksi data adalah pengumpulan informasi atau fakta dari berbagai sumber untuk kemudian diolah dan dianalisis. Data yang dikumpulkan bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara. Tergantung tujuan analisis, koleksi data yang tepat dan sistematis sangat penting agar hasil analisis akurat dan tepat dipercaya. Berikutlah hasil materi yang kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada Andi Nela saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya, mengapa data memiliki peran yang sangat penting di dunia modern? Itu pertanyaan saya. Makasih. Oke, terima kasih kepada Andi Naila atas pertanyaan yang diberikan, dan saya akan menjawabnya. Mengapa data memiliki peran sangat penting dalam dunia modern? Data memiliki peran sangat vital karena menjadi bahan bakar dan mata uang baru yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan saat ini. Berikut adalah alasan utama mengapa data sangat penting. 1. Dasar pengambilan keputusan. Di masa lalu, keputusan sering diambil berdasarkan intuisi atau pengalaman semata, meningkatkan efisien dan produktivitas. Data membantu menemukan pola atau masalah yang tidak terlihat mata telanjang. Contohnya, pabrik bisa memprediksi kapan mesin perlu diperbaiki sebelum rusak, atau perusahaan logistik bisa menemukan rute tercepat untuk menghemat bahan bakar dan waktu. 3. Memahami kebutuhan pelanggan atau pengguna. Dengan data, perusahaan atau organisasi bisa mengetahui apa yang disukai, tidak disukai, dan dibutuhkan oleh orang. Contohnya, itulah sebab saat kamu berselancar di internet, iklan yang muncul seringkali sesuai dengan minat baru-baru ini. Yang keempat, inovasi dan kemajuan teknologi. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, mobil otonom, dan layanan kesehatan modern semuanya dibangun di atas data. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Dalam dunia bisnis, pihak yang memiliki data lengkap dan mampu menganalisisnya dengan baik akan lebih unggul dibanding pesaingnya. Lebih singkatnya, tanpa data, teknologi modern akan berjalan buta dan tidak terarah. Itulah jawaban dari kami. Kepada Andi Naila, apakah sudah puas? Oke, kepada kelompok lain saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga dari kelompok 8 mewakili dengan pemahaman sekaligus menguji pemahaman dari kelompok Anda tentang pengenalan perkakas analisis data, koleksi data, dan visualisasi data. Dan apa pengertiannya? Jawablah tanpa menggunakan HP dan melalui pikiran atau pemahaman dari kalian. Karena di sini saya juga ingin melihat seberapa paham kepada materi yang Anda presentasikan hari ini. Sekali lagi, tanpa menggunakan alat bantuan dari pemahaman yang kalian ketahui dari pengertiannya. Terima kasih. Jangan pakai HP. Lagi saya juga yuk. Apa dia bertanya? Nih, kau anu kan pengertian analisis data pakai otak. Mau saya cari bisa saya? Salah. Nggak boleh pakai HP tuh, pakai laptop. Oh itu ya itu. Ini kok kusuti? Cuy, ini pengertian analisis data ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya.
Tujuan analisis data dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Misalnya, dalam dunia bisnis, analisis data digunakan untuk memprediksi tren, pasar, dan meningkatkan penjualan. Di bidang kesehatan, data analisis membantu dalam diagnosis penyakit dan pencegahan pengobatan. Sementara itu, dalam pendidikan, analisis data dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa dan meningkatkan metode pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Oke, kepada kelompok lain atau teman-teman yang bertanya saya persilakan. Saya hitung itu. Pak, kepada Andini Meres kita saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan aplikasi komputer dibandingkan cara manual dalam analisis data? Oke, kepada Andin saya akan menjawab pertanyaannya. Sabar, Pak. Apa pertanyaannya? Kamu tulis. Kamu mau apa? Kelebihannya lebih akurat, kekurangannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andini. Kelebihannya memiliki sangat cepat dan efisien, tingkat akurasi tinggi, dapat menangani data dalam jumlah besar, visualisasi yang menarik, penyimpanan aman dan rapi. Kekurangannya membutuhkan biaya terbatas pada logika program, memerlukan keahlian khusus, risiko teknis. Baik, itulah jawaban dari kami. Apakah Andin sudah menerimanya? Siapa lagi? Apa? Apa? Kamu bertanya lagi. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa perbedaan analisis data manual dan menggunakan software? Kami kubur sekali kau. Bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arhab. Secara singkat, analisis manual, cara kerjanya semua. Kayak apa lagi? Kenapa lagi saya? Yang mana dibaca yang mana? Yang mana ini semua? Iya. Dari 1? Iya. Dari analisis manual. Dari sini kan analisis manual sampai di sini mau penelitian. Penelitian. Oh iya. Pelan-pelan saja. Ini mikro aja. Dari nomor 1 tuh? Iya. Analisis manual, cara kerja
Semua proses dilakukan analisis manual. Cara kerja, semua proses dilakukan oleh otak dan tangan manusia. Data ditulis di kertas atau Excel. Data dihitung satu persatu. Cocok untuk data yang jumlahnya sedikit, sederhana, atau untuk keperluan tugas sekolah dasar. Contoh, menghitung rata-rata nilai kelas menggunakan kalkulator dan menuliskan hasilnya di buku. Analisis dengan Analisis dengan software. Cara kerja manusia hanya memasukkan data dan memberi perintah rumus, sisanya komputer yang menghitung dan memprosesnya. Cocok untuk data yang jumlahnya besar, penelitian serius, laporan perusahaan, atau perjalanan profesional. Contoh, menggunakan mikroskop Excel untuk membuat laporan keuangan otomatis, atau SPSS untuk statistik penelitian. Kesimpulan. Sudah. Ya. Apa lagi? Terima kasih. Oke, kepada Arham, apakah jawabannya sudah benar? Siapa lagi? Ini apa? Oke, kepada Gisel saya persilakan. Baik, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya Gisela Lazara dari kelompok 7 ingin bertanya, mengapa pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis? Terima kasih. Daming. Baik, pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, berurutan, teratur, dan mengikuti metode yang jelas agar hasil valid dan bisa dipercaya. Berikut adalah alasan utamanya. Yang pertama, memastikan data akurat dan valid. Dengan cara yang teratur, data yang didapatkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 2. Memudahkan pengecekan ulang atau relevansi. Jika data dikumpulkan secara acak, nanti kita tidak tahu dari mana asal datanya. Jika sistematis, setiap langkah tercatat sehingga jika ada kesalahan, dilacak dan diperbaiki secara mudah. 3. Efisiensi waktu dan tenaga. Cara sistematis berarti ada rencana dan prosedur. Kita tahu apa yang harus dicari dan bagaimana cara mendapatkannya. Keempat, memudahkan proses analisis. Data yang dikumpulkan dengan rapi dan berurutan akan jauh lebih mudah diolah, dihitung, dan disajikan nantinya. Dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian atau laporan yang berasal dari data sistematis memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan bisa dipercaya oleh orang lain, dosen atau atasan atau pembaca. Terima kasih. Oke, kepada Gisel, apakah jawabannya sudah tepat? Apa itu? Pipo. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak, terakhir. Pak Guru, satu lagi. Yudis, Pak. Bukannya lama kok.
Saya dari kelompok 3 mau bertanya, mengapa visualisasi data paling dalam menyampaikan informasi? Terima kasih. Apa pertanyaannya? Parat, cantiknya Parat, senyumnya Pak. Ini sama namanya? Nita. Nita. Nita juga cantik sekali. Pak Guru, Pak Guru. Sudah gambar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yudis. Visualisasi data sangat penting karena manusia pada dasarnya adalah makhluk visual. Otak kita memproses gambar jauh lebih cepat daripada teks atau deretan angka. Yang pertama, memudahkan pemahaman atau simpel dan jelas. Yang kedua, menyederhanakan data yang kompleks. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat, menunjukkan pola dan tren. Yang kelima atau yang terakhir, menarik perhatian audiens. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah benar atau masih kurang? Saya terus. Sebutkan perangkat lunak yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menganalisis data. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang. Perusahaan besar biasanya menggunakan perangkat lunak yang bersifat skala enterprise. Artinya mampu menangani data dalam jumlah besar, mengintegrasikan berbagai departemen dan menjamin keamanan tinggi. Contohnya enterprise resource planning, customer relationship management, manajemen data dan analisis, kolaborasi dan produktivitas, manajemen proyek, sistem operasi dan infrastruktur. Oke, saya jawaban dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan memberi pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa data penting dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan satu contoh dan apa kesimpulan yang bisa diambil dari pentingnya analisis dan visualisasi data. Sebutkan satu contoh. Dan apa kesimpulan yang bisa diambil? Ini kertasnya yang saya tulis. Kami lagi deh, saya bicara. Mulai saya. Kau baca Kan tadi sudah itu, pokoknya mau titik, mau berhenti. Sampai tepat? titik itu. Oh, keputusan. Terus contohnya apa? Sampai keputusan toh? Habis contoh. Beri contoh, habis di sini. Terus saya mulai. Coba ulang, baca Mi. Iya, baca nih. Baca Mi. Mengapa data sangat penting
Data sangat penting karena menjadi dasar fakta dan bukti dalam mengambil keputusan. Contoh penerapan dalam kehidupan. Contoh penggunaan data dalam kesehatan, rekam medis. Saat kamu berobat ke dokter, dokter akan mencatat data tekanan darah, suhu tubuh, riwayat alergi dan hasil lab. Ini manfaat. Damai? Sekian. Loh, kau bilang contoh sudah. Ini Kesimpulan. Data adalah aset padahal tidak puas. Sampai selesai ini. Sudah gimana? Sudah minta lima. Pak. Kau tahu Nggak mau. Yang lain aja, yang lain. Yang lain. Anjir, langkah coba putra bertanya. Momen langkah apa ini putra bertanya? Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang punya pertanyaan. Tunggu, Pak. Saya akan bertanya, mengapa visualisasi data diperlukan setelah menganalisis data? Diperlukan setelah menganalisis data. Visualisasi data diperlukan setelah analisis karena hasil analisis saja seringkali masih berupa angka rumit atau laporan panjang yang sulit dimengerti. Tujuannya adalah untuk mengubah hasil analisis menjadi informasi yang sangat mudah dipahami dan menarik. Itu saja jawaban dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fadil Muhammad Sarnani dari kelompok 8 mewakili untuk mengajukan pertanyaan sekali lagi. Pertanyaan saya, tadi sempat Anda mempresentasikan ada slide yang menjelaskan bahwa pengelolaan analisis data adalah untuk menganalisis angka, teks, gambar, dan algoritma. Jadi, menurut gambaran dari kelompok Anda, apa yang dimaksud angka, teks, gambar, algoritma itu? Berikan masing-masing satu. Terima kasih. Kami jawab nih yang saya. Saya nggak jawab saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Angka, data numerik, fungsinya digunakan untuk melakukan perhitungan statistik, mencari rata-rata persentase, atau membandingkan nilai. Contoh dalam analisis, data penjualan, jumlah pengunjung, harga, usia, tinggi badan. Teks, data kualitatif. Fungsinya memberikan label atau nama agar angka tersebut memiliki arti. Teks juga digunakan untuk menganalisis opini, komentar, atau kategori. Contoh dalam analisis, nama produk, nama kota, jenis kelamin, ulasan pelanggan, bagus, buruk. Algoritma, fungsinya aturan main atau rumus yang digunakan untuk mengolah angka dan teks tadi agar menjadi informasi. Contoh dalam analisis, rumus SUM menjumlahkan, average, rata-rata, atau logika pengurutan data dari yang terbesar ke terkecil. Oke, jawaban kami apakah sudah puas?
Yo, fungsinya juga. Baik, terima kasih atas jawabannya tetapi dari pertanyaan saya mengatakan bahwa gambaran dari kepala atau dari otak kalian, gambaran dari menganalisis atau gambaran original bukan fungsi dari masing-masing tersebut. Diulang fungsi. Ya, yang saya mengatakan gambaran. Maksudnya apa saja itu? Fungsi dan gambaran. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Santi Santi Om. Baik anak-anak, itulah tadi penampilan dari kelompok 4 yang mengambil judul materi tentang pengenalan perkakas analisis data, koleksi data, dan visualisasi data. Dari yang saya perhatikan tadi, dari penampilan secara keseluruhan sudah bagus, hanya mungkin ada sedikit masukan-masukan, misalnya dari pembuatan slide ini kayak ini kan, harusnya itu diperhatikan dalam penulisan judul, ini dikasih kata sedikit, terus tidak masukin di antara nama kelompok sama judulnya ya, jadi kelihatan tidak beraturan. Mungkin ini dia terus ada animasi goyang-goyang gini, bisa juga dikasih yang lain-lain mungkin supaya lebih indah kan, itu masukan kan. Kemudian ada sumber tidak? Biasanya kalau slide itu slide materi yang kalian masukkan, materinya harus ada sumbernya yang jelas. Misalnya daftar pustaka, ini daftar pustaka atau tidak. Nah ini daftar pustaka tidak ada. Jadi kalian harus cantumkan sumbernya, dari mana kalian dapat ini informasinya kan. Seperti itu, harus ada sumbernya kan, itu yang paling penting. Jangan sampai ini sumbernya tidak jelas. Kemudian tadi Fadil bilang katanya masih lihat buku. Jadi kalau bisa kalian menjelaskan itu tidak lihat buku, supaya kelihatan lebih elegan, tuh. Jadi seperti itu. Jadi belajar tidak lihat buku, jawab pertanyaan tidak lihat buku juga kan. Pokoknya kalian pelajari ini materinya, ambil intisarinya, kalian bahasakan pakai bahasanya kalian sendiri. Tidak perlu 100% sama dengan di buku, tapi maksudnya sama. Maksudnya intinya sudah dapat nih, seperti itu. Kemudian tadi respon menjawabnya juga sudah bagus. Tadi pas dikasih pertanyaan langsung bisa menjawab, itu salah satu kelebihannya mereka kan, langsung refleks menjawabnya. Nah itu bagus. Ada kelebihannya, ada kekurangannya tadi kan. Jadi kekurangannya itu minta dimasukkan supaya diperbaiki, supaya lebih mantap lagi nanti dalam mempresentasikan kan. Kemudian penontonnya sudah bagus nih, banyak yang bertanya tadi kan. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi semuanya aktif. Tadi juga walaupun kelebihannya mereka, walaupun mereka tadi bilang tidak siap, ternyata setelah kita lihat siap, ini ada slide-nya, ada makalahnya, ya kan, kelebihannya kan. Kemudian kelompoknya semua itu tadi cuma 3 aja atau 4? Hah? Cuma 3. Ya kelompoknya juga lengkap semua, tadi semua aktif juga kan kelompoknya. Ada yang bantu jawab juga, ada yang menjelaskan, semuanya aktif berbicara tadi semua kan, tidak ada yang duduk-duduk kan. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ini saya perhatikan makalahnya. Makalahnya di sini ada daftar judul, ada kata pengantar, daftar isi ada. Hanya nih daftar isinya perlu ditambahkan halaman. Jangan seperti ini tidak ada halaman yang kita buka nih. Misalnya rumusan masalah ada di halaman berapa kita tidak tahu. Makanya tulis halamannya di sini ya. Kemudian ada pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Dan juga di setiap makalah ini kasih halamannya di atas atau di bawah atau di tengah. Kalau di tengah saja, jangan campur-campur, ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Konsisten ya, seperti itu. Kemudian ada pembahasannya, kemudian ada penutupnya, kesimpulan, saran, kemudian
Ini ada daftar pustaka. Oke, sekira ini hafalannya sudah lengkap, hanya kurang itu tadi, kayak kurang halaman di daftar isinya nggak ada halaman juga. Nanti itu diperbaiki ya untuk kedepannya biar lebih bagus ya. Karena ini sudah waktu, mungkin cukup sekian saja saran-saran dari saya, dan saya tutup dengan ucapan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.